Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Adapun secara umum tujuan dari pijat urut ini adalah melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi yang lain. Kaki kiri terus dipijat ya, arahnya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya, sehingga otot ya nantinya akan lemas ya. Segala permasalahan yang ada di kaki ya nanti akan sembuh ya. Di samping itu ya, peredaran darah juga akan menjadi lancar ya. Darah merupakan alat transportasi ya, baik itu untuk makanan ya maupun sisa makanan yang harus dibuang oleh tubuh. Itu semua diangkut oleh darah ya. Apabila peredaran darah lancar, nanti sistem transportasi darah nanti juga akan lancar, sehingga ya tubuh akan menjadi sehat. Kemudian kaki kiri dilipat 90 derajat, kemudian dipijat lagi dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan ya, untuk telapak kaki itu perlu diberikan pijatan refleksi ya. Caranya ya, dengan menekan titik-titik tertentu pada telapak kaki ya, dipijat-pijat, dan jari-jari kaki dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari juga dipijat-pijat ya. Pijat refleksi ini merupakan upaya stimulasi saraf ya, yang berhubungan dengan organ tubuh kita ya. Jadi apabila salah satu organ tubuh kita mengalami gangguan, bisa dipulihkan lagi dengan cara pijatan refleksi seperti ini ya. Sedangkan caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan serta diberikan pijatan dan diberikan treatment ya. Caranya ya dengan mengangkat lutut ya, sambil memijat bagian pinggang ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah kaki kiri selesai dipijat, dilanjut dengan pemijatan kaki sebelah kanan ya. Caranya ya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan dalam pijat urut ini, minyak itu harus cukup ya, karena minyak berperan sebagai pelumas ya. Apabila ya kurang minyak, nanti akan memperbesar gesekan antar kulit ya, sehingga bisa berujung pada memar dan rasa sakit ya, panas. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kaki
kanan terus dipijat ya, sehingga otot kaki nanti akan menjadi lemas ya. Dan pijat urut ini juga bisa sebagai sarana untuk membersihkan kulit ya, karena kulit ya, khususnya kaki itu dipijat sambil menggosok dengan minyak, sehingga kotoran yang mungkin menempel pada kaki, pada permukaan kulit nanti akan hilang ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan lagi dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut ya, secara berulang-ulang ya, sehingga nanti otot kaki nanti benar-benar lemas ya. Kemang-kemang pegel ya, sakit, kebas dan sebagainya nanti akan sembuh dengan cara seperti ini ya. Nah, seperti halnya pada kaki kiri tadi, kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya ya, pada titik-titik tertentu pada telapak kaki kanan dipijat-pijat ya. Jari-jari dipijat sambil ditarik lembut ya, serta sela-sela jari kaki ya itu dipijat-pijat juga. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Nah, pijatan refleksi ini ya bisa menimbulkan rasa atau efek seperti kesetrum ya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita lipat ke depan ya, dan kita berikan treatment seperti halnya pada kaki kiri tadi ya, dengan mengangkat ya lutut, kemudian kita angkat ke atas seperti ini ya, sehingga ya terjadi relaksasi ya antara kaki ya, otot kaki dan pinggang bahkan sampai ke punggung nanti ya. Kemudian setelah itu kita lanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama ya. Caranya kaki kiri dan kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya, hingga dipastikan ya permasalahan kaki nanti akan selesai ya. Nah, kemudian setelah itu kedua kaki kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan lagi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dilanjut ke pemijatan bagian pantat ya. Caranya pantat dipijat-pijat ya secara merata ya, sehingga permasalahan yang ada di pantat pun nanti juga akan hilang ya, yang biasanya pegel, kemeng, sakit, kebas dan sebagainya juga akan hilang ya. Dan yang perlu diperhatikan ya, secara umum pijat urut ini harus dikonfirmasi dulu ya, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Itu masing-masing orang berbeda-beda, oleh karena itu harus kita konfirmasi dulu ya, kita tanya ya, untuk menentukan kira-kira pijatan mana yang pas ya untuk pasien yang bersangkutan, sehingga harapannya ya, di samping sembuh dari segala keluhannya, nanti juga si pasien akan mendapatkan kenikmatan dalam pemijatannya ya. Dan apabila dirasa kurang keras pemijatan ini, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekan sambil digosok-gosokkan pada wilayah pantat khususnya ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini.
Kemudian setelah itu kita lanjut pemijatan bagian pinggang sampai ke punggung ya. Caranya pertama-tama ya, dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak. Kemudian kita pijat ya, arahnya ke atas dari pinggang sampai ke punggung ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa antara pinggang sampai punggung terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Oleh karena itu perlu kita berikan pijatan refleksi juga ya. Caranya dengan menekan pada titik tertentu pada tulang belakang ya. Sehingga kita bisa juga memberikan ya stimulasi saraf ya, dari pijatan tulang belakang tadi ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dari pinggang sampai ke punggung ya, itu terus dipijat ya, diberikan pijatan ya. Dan lagi yang perlu diperhatikan bahwa setelah dilakukan pemijatan ini biasanya terdapat proses detoksifikasi atau pengeluaran racun ya, yang ditandai dengan sering buang air kecil, mencret, tidur berkepanjangan. Justru setelah dipijat badan akan sakit semua. Hal itu tidak perlu khawatir, tidak perlu diobati, nanti beberapa saat akan hilang sendiri dan akhirnya Anda akan mendapatkan tubuh yang sehat, yang segar ya, dan segala apa yang dikeluhkan nanti akan sembuh ya. Nah, di samping itu semua, bahwa pijatan ini bisa merangsang keluarnya hormon endorfin ya, yaitu hormon yang bisa membuat kita menjadi segar, bugar atau riang ya. Itu tandanya hormon endorfin bekerja ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Apabila dirasa pijatan ini kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan kita gosok-gosokkan mulai dari pinggang sampai ke punggung ya, melalui sela tulang belikat ya. Jadi arahnya ke atas, langsung ke kiri dan ke kanan ya. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikatnya, baik tangan kiri ya, maupun dilanjut dengan tangan kanan juga kita berikan pijatan pada sela tulang belikat ya, seperti sama ya. Terus kita ulang lagi dengan pemijatan dengan siku tangan kanan kita ya, untuk mendapatkan pijatan yang pas ya. Jadi harapannya si pasien nanti tidak akan kesakitan ya. Kemudian setelah itu ya, kita berikan pijatan refleksi seperti ini ya. Ini mungkin akan menimbulkan efek keretak ya. Kemudian tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri secara bergantian ya. Kemudian setelah itu ya, si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien dan dilakukan pijatan lagi ya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Utamanya di daerah punggung kita berikan pijatan khusus ya. Nah, seperti ini. Apabila dirasa kurang keras, kita juga bisa menggunakan kedua siku tangan kita ya, untuk ditekan sambil digosokkan di atas pinggang sampai punggung ya. Nah, caranya seperti yang dilihat pada video ini.
Nah, kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Caranya ya, kepala kita pijat-pijat ya. Rambut kita tarik-tarik dan kedua telinga ditarik secara bersamaan ya. Nah, cara ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya. Nah, ini silakan dibuktikan ya. Kemudian kita palingkan ke kiri, kita pijat ya kepala bagian kanan, dan kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kepala kiri ya, sehingga masing-masing bagian kepala tidak ada yang terlewatkan ya. Dan pijatan pada kepala ini juga merupakan stimulasi saraf. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan tangan ya. Caranya ya, tangan kanan dulu kita oles dengan minyak. Kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Sehingga tangan nanti juga akan menjadi lemas ya, yang mungkin barangkali karena aktivitas tangan kita menjadi kaku, sakit, kemeng, nanti akan sembuh ya. Dan pada telapak tangan juga bisa kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya ya, dengan menekan pada telapak tangan pada titik-titik tertentu ya. Jari-jari tangan kita tarik serta kita pijat, serta sela-sela jari kita pijat-pijat ya. Cara ini bisa menimbulkan efek seperti kesetrum ya. Itu merupakan efek dari stimulasi saraf ya. Terus tangan terus kita pijat terus ya. Kemudian kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat seperti ini. Nah, dan dilanjut pemijatan tangan kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi. Tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Mungkin Anda bisa mempraktekkan pada pasangan Anda ya. Nanti sehingga pasangan Anda akan mendapatkan apresiasi dari pasangan Anda ya, maksud saya. Dan tidak harus dipijat oleh orang lain yang tentu saja juga mengeluarkan biaya. Dan mungkin Anda merasa rapuh ya dengan pijatan kalau yang pijat laki-laki ya, oleh karena itu Anda harus bisa ya. Kemudian tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pada pijatan pada sendi tulang belikat ya, di sela tulang belikat seperti ini, sambil ditekan-tekan ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang. Caranya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan ya, pada lutut nanti juga kita berikan pijatan ya, untuk menstimulasi cairan sinovial ya.
Kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian setelah itu ya, kaki kanan kita tarik ke depan ya, semacam kita olahragakan, dan kita lipat serta kita berikan pijatan lagi. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dilanjut ya, pemijatan pada kaki kiri ya. Caranya mula-mula kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian ya, setelah itu kaki kiri kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan lagi ya. Langkah ini untuk memudahkan pemijatan ya. Jadi dengan diangkat seperti itu kita bisa dengan mudah memijat kaki. Kemudian setelah itu kaki kiri kita angkat ke depan ya, kita olahragakan biar lemas. Dan kita lipat serta kita berikan pijatan lagi. Kemudian dilanjut ya, pemijatan kaki kiri dan kaki kanan secara bersama-sama. Caranya kedua kaki tersebut dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Untuk pangkal paha ya, sedikit kita pijat sambil kita tekan-tekan ya. Hal ini akan memberikan ya sensasi yang enak luar biasa. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki kita angkat dan kita tarik ke depan dan semacam kita olahragakan ya. Nah, caranya seperti ini akan memberikan relaksasi antara kaki, pinggang, dan bahkan sampai ke punggung ya. Kemudian ya, kita luruskan lagi. Kemudian dilanjut dengan pemijatan bagian perut ya. Caranya mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat mula-mula arahnya spin ya, gerakan memutar ya. Nah, kemudian kita solusikan apa yang menjadi permasalahan sekitar perut ya, atau apakah itu perut kembung, mengatasi ya, membetulkan peranakan ya, dan sebagainya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa kita harus bijaksana dalam memijat perut ya. Tidak boleh asal-asalan memijat perut ya, karena di dalam perut itu terdapat organ yang vital ya. Dan pemijatan bagian perut ini juga bisa sebagai sarana untuk diet ya. Karena lemak yang tertimbun pada permukaan kulit di bawah kulit itu nanti akan terurai dan lalu dibuang melalui saluran pembuangannya. Mungkin Anda merasa tabu ya dengan pijat urut ini karena harus melepas pakaiannya, dan apalagi yang memijat laki-laki. Dan kenyataannya memang pijat urut adalah harus seperti ini yang karena memang berbeda dengan jenis pijatan yang lain ya. Harus melepas pakaian dan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dengan cara menggosok ya.
Sehubungan dengan itu, bagi Anda yang suka dengan channel dan video ini ya, silakan terus dilanjut ditonton, dan bagi Anda yang tidak suka silakan di skip saja. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada ya. Masih dalam posisi telentang tadi ya, kedua tangan pasien kita rentangkan, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke tangan ya, dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan secara berulang-ulang seperti ini. Nah, untuk pangkal lengan itu sedikit kita berikan pijatan ya, dengan menekan kedua pangkal lengan itu ya. Nanti ya, dengan langkah seperti itu, nanti bagi Anda yang mungkin menderita batuk atau sesak nafas bisa sembuh ya. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, mungkin Anda akan bertanya ya, atau ingin menambahkan demi sempurnanya konten ini ya, saya persilakan ditulis pada kolom komentar. Yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Dan apabila komentar Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, maka YouTube akan menghapus sendiri ya komentar Anda. Karena itu silakan ya, dan jangan lupa dibagikan ya ke semua teman, dan kami persilakan untuk menekan tombol subscribe ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian setelah itu dilanjut dengan pemijatan bagian kepala. Caranya ya, kepala itu kita pijat-pijat ya, mula-mula dari kening ya. Kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat sambil kita tarik ke ujung rambut ya. Kemudian rambut kita tarik-tarik, dan kedua telinga juga kita tarik ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa pijatan ini bisa menimbulkan penyakit migrain dan vertigo. Kemudian kita palingkan ya ke kiri ya. Kita pijat bagian kanan kepala, dan kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian sisi kiri kepala ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, kepala kita angkat dan kita berikan pijatan kedua pundak ya, baik pundak bagian kiri dan kanan secara berulang-ulang ya. Langkah ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Jadi benar-benar tubuh akan menjadi rileks ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan tangan. Caranya ya, mula-mula tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Dipastikan bahwa akumulasi asam laktat nanti akan hilang ya. Nah, asam laktat ini merupakan jenis asam yang apabila berkelebihan itu bisa menimbulkan rasa kecapean. Kemudian telapak tangan kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kita pijat-pijat ya. Dari jari tangan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari kita pijat-pijat ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video. Setelah itu ya, tangan kiri tadi kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Lanjut ke pemijatan tangan kanan ya.
Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi ya. Tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat, jari-jari tangan kita pijat sambil kita tarik, serta sela-sela jari dipijat-pijat ya. Kita pastikan bahwa pijatan ini berjalan dengan efektif ya, tidak ada yang terlewatkan sehingga benar-benar sasarannya tercapai ya. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan seperti ini. Dan setelah itu kita berikan terapi kesetimbangan ya, dengan mengangkat tubuh pasien 3 kali ya. Ini merupakan treatment kesetimbangan. Dan setelah itu kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya, mulai dari pundak kanan, tangan kanan ya, dilanjut ke punggung sampai ke pinggang, sampai ke pantat kanan dan kaki kanan ya. Dan kaki kanan kita lipat dan kita berikan treatment seperti ini. Dan dilanjut ke 2 kaki ya. Nanti kita lipat ke depan ya. Kita pijat seperti ini. Dilanjut ke arah sebaliknya ya. Pasien kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri mulai dari pundak kiri ya, punggung bagian kiri, pinggang sampai ke pantat, dan bahkan kaki juga kita berikan pijatan serta treatment ya. Sama seperti yang dilakukan pada tubuh bagian kanan tadi ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk. Caranya ya, si pasien kita persilakan untuk duduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang sampai punggung, bahkan sampai ke kepala ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini ya. Terus dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai kepala dipijat-pijatnya. Daerah leher, terus kepala dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik, dan kedua telinga ditarik secara bersamaan ya. Kemudian setelah itu kita berikan treatment ya, dengan penumpu ya, itu lutut kita. Caranya tubuh kita tarik ke 3 posisi ya, baik di atas, tengah, dan bawah ya. Kita tarik ke belakang. Kemudian setelah itu tangan kita palingkan kiri dan ke kanan secara bergantian. Dan saya kira ya, proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.